Wafi itu kamu klarifikasi itu. Banyak berita itu katanya kakekmu dulu itu tukang nyembelih kiai-kiai. Katanya kakekmu itu anggota PKI dan tukang nyembelih kiai-kiai. Bener gak itu? Kalau bener pantas kamu kelakuannya kayak begini sekarang. PKI teriak PKI. Ngaku-ngaku NO macam apa? Terus Romli segala macam itu. Yang objektif, yang adil jadi orang itu, yang ilmiah, yang rasional dong. Aku NO, garis lurus. NO kantornya tidak di Kramat Raya tapi di Tamburan apa itu. Sebenarnya kalau para Habib itu bikin sekte sendiri, nggak usah ngaku NO. Itu mungkin saya sebagai Nahdien lokal itu tidak akan mempersoalkan posisi Habib dan Muhyiddinnya dalam perspektif ke-NO-an. Yang saya persoalkan tinggal dalam perspektif ke-Indonesiaan. Nah, tapi ngaku NO. Tapi ajarannya nggak sama dengan NO, nggak patuh dengan PBNU. PBNU bukan Fahru Razi loh. Fahru Razi kan oknum. Benar? PBNU secara kelembagaan loh. Keputusan lembaga NU loh. Ini Lutfi bin Yahya juga soal Jatman juga membangkang kan. Alhamdulillah makin kalian bertingkah, Rizik Syihab makin teriak-teriak kesetanan, kayak orang kesurupan. Lutfi bin Yahya makin brutal bikin makam palsu dan yang lain-lain. Alhamdulillah bagi saya. Alhamdulillah karena aku lihal kan memang. Biar pribumi nanti ngamuk sekali. Ini di Pasuruan ini ada. Bisa ada suratnya itu tadi bisa ditampilkan nggak? Saya dengar kabar itu karnaval dalam rangka hari jadi kota Pasuruan. Ada kelompok yang menamakan apa itu yang tanda tangan itu Habib, gitu. Itu kelompok abal-abal apa itu tampilkan di ini. Katanya Pasuruan kota santri jadi intinya bisa dibaca sendiri. Menolak itu. Tidak boleh pakai ogoh-ogoh. Indonesia itu orangnya macam-macam. Ada Islam, ada non-Islam. Ada aliran kepercayaan. Ada macam-macam. Semua punya hak. Sesuai konstitusi kita. Apa hubungannya? Dan kamu Habib itu ngapain? Larang-larang kayak gitu. Bikin ketentuan kayak katanya tidak sesuai dengan syariat Islam karena Pasuruan kota santri. Loh iya memang Pasuruan kota santri. Tapi yang tinggal di Pasuruan kan bukan hanya santri. Entah berapa persen. Jangan mentang-mentang mayoritas terus arogan. Itu merusak Islam namanya. Islam itu menghargai keyakinan apapun. Ekspresi apapun selagi tidak merusak kesepakatan. Apa ngarah ogoh-ogoh itu merusak kesepakatan, apa melanggar hukum. Tapi kan tidak sesuai dengan fikih. Fikih yang mana? Goblok. Bikin jengkel itu. Nggak paham Islam tapi ngaku-ngaku Islam. Mengklaim diri sebagai perwakilan Islam. Habib-habib itu memang merusak Islam. Menampilkan Islam dengan buruk. Banyak orang murtad gara-gara fenomena Habib, fenomena FPI. Ngaku keturunan Rasulullah, padahal terbukti bukan secara ilmiah. Rasulullah itu melarang anak cucunya menerima zakat. Ini minta. Rasulullah sukanya memberi. Ini sukanya meminta. Rasulullah itu santun, lembut. Ini kasar, galak. Tapi Gus Fuad juga kasar. Loh iya. Saya hanya mengimbangi saja. Wong dikasari aja mereka budek, sumum bukmun ngumyun kok. Fahum layar jingun. Kalau nggak soal HP pun saya nggak galak-galak aman. Kalau nggak soal Pancasila saya nggak galak. Dan orang yang lembut saya lembut. Nah, provokasi terus bikin kekacauan terus, mau menantang Pancasila terus, mau bikin khilafah terus, ya minggat aja dari sini. Kalau nggak mau Pancasila, ya minggat dari sini. Oh, negara Indonesia itu
berdiri itu dengan kesepakatan seperti itu. Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 45, NKRI. Yang menolak itu, yang mau mengubah itu minggat dari sini. Kembali ke Ricik ya Pak Ricik ya. Udahlah, sampean daripada ngamuk-ngamuk gitu, energi sampean buat kawin lagi apa gimana? Ngawini Firza apa gimana lah. Saya urusan pribadi saya nggak anu loh. Makanya soal Firza itu sampean apa ngecat sama Firza itu benar-benar dengan gambar-gambar porno apa enggak? Apa sampean itu benar-benar suka nonton bokep apa enggak? Itu bukan urusan saya, itu urusan pribadi sampean. Tapi kalau sampean mau merusak Pancasila, sampean menampilkan Islam dengan buruk seperti ini, itu urusan saya. Sampean mau menegakkan khilafah, mau mengganti Pancasila dengan khilafah, itu urusan saya. Aku upload grupnya, oh jelas, asli Nusantara. Antum G. Sejarahnya di bawah pemerintah kolonial Belanda, cok macam-macam. Jadi tamu yang sopan dong. Kalau nggak suka di sini, nggak suka Pancasila, minggat. Gampang. Sampean di sini juga nggak ada gunanya, nggak ada manfaatnya. Siapa yang butuh sampean? Habib di Indonesia nggak ada gunanya sama sekali. Kotoran kebo itu banyak gunanya untuk pupuk macam-macam. Habib itu gunanya apa? Merusak Islam, merusak NU, merusak Indonesia. Bikin geger, bikin kacau. Nggak ngerti Islam, nggak ngerti fikih, sok tahu, sok pinter. Main tuding sana, tuding sini, bikin framing dan seterusnya. Eksploitasi pribumi terus. Kelakuannya bejat terus. Itu yang kembali di Pasuruan tuh ya. Itu suratnya ditujukan ke Kapolres Pasuruan ya. Saya mau tahu itu Pak Kapolres Pasuruan tuh beneran berani apa enggak? Apa penakut? Ya kita semua rakyat Indonesia itu percaya sama polisi untuk menegakkan hukum ya. Gimana? Nah, kalau polisi ketakutan ya minta tolong TNI. Ya tak? Apa dikembalikan aja di fungsi apa itu nih? Polri di bawah TNI seperti zaman dulu apa gimana? Kalau memang nggak sanggup. Ya tak? Atau diubah itu apa jenis struktur TNI itu kayak di negara-negara maju lah. Ada polisi, ada FBI kalau di Amerika, di Inggris apa lagi. Atau di bawah polisi itu di bawah Kementerian Dalam Negeri apa gimana gitu. Nah ini diberi kepercayaan penuh tapi dengan kelompok radikal lemes, letoy. Udah dikasih ibarat laki-laki itu udah dikasih minuman jantanan masih letoy. Kayak saya macam-macam itu malah di framing sama siapa itu. Kayak Miftah kemarin. Katanya dibiayai jenderal-jenderal, dipelihara jenderal. Jenderal siapa? Biaya dari mana? Saya berjuang seperti ini, teman-teman yang lain berjuang. Kehilangan banyak hal. Yang namanya berjuang ya walihima angfusihim tuh dalam Quran wa amalikum wa angfusikum tuh. Jiwa raga, bondo bau pikir, malah dituduh dapat ini, dapat bayaran. Dari mana? Main fitnah aja. Itu ya. Jadi untuk teman-teman yang pengen mengadu domba Pak Jokowi sama Pak Prabowo. Nah itu mustahil terjadi. Pak Prabowo karakternya kan nggak pernah mengkhianati teman, sering dikhianati. Lah Pak Jokowi kan temennya. Salah satu faktor terpenting kemenangan Pak Prabowo kan karena Pak Jokowi, karena Mas Gibran. Ya nggak mungkin Pak Prabowo kok mengkhianati. Dan sudah berkali-kali dinyatakan oleh beliau. Siapa yang menyakiti Pak Jokowi berarti menyakiti Pak Prabowo dan seluruh anggota Gerindra. Kemarin di ulang tahun Gerindra kurang apa. Jadi omong kosong, pepesan kosong kayak gitu itu. Apalagi yang berkhayal bahwa pelantikan Pak Prabowo itu bisa dibatalkan, omong kosong. Udah berapa menit ini? 33. Apa meneh harus ngomong apa ya? Jadi itu ya tentang 20.000 pasukan berani mati apa-apa itu pembela Pak Jokowi itu hoax.
Yang ngaku koordinator yang bikin press release tentang itu kalau kita tracking di berita-berita dan portal-portal berita dan juga medsos, itu relawan Pak Jokowi yang beneran, itu nggak ada yang kenal. Jangan salah loh, saya itu nggak pernah nyoblos Pak Jokowi, tapi Pak Jokowi jadi presiden selalu saya dukung lah, karena aku Ahlussunnah wal Jamaah, gitu, wajib hukumnya atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Itu loh, jadi ngomong apa lagi mau, Din? Ayo, karena taat pada pemerintah. Ya sekarang teman-teman yang kemarin tidak nyoblos Pak Prabowo, Pak Prabowo dan Mas Gibran yang menang ya. Kalau sampean itu orang punya otak waras, apalagi yang Islam mengaku aswaja, ya diterima, ditaati, sepanjang tidak melarang sholat. Kritik iya boleh. Cuma jangan penuh dengan kebencian, penuh dengan fitnah, caci maki, fufu fafa, dan lain-lain kayak begitu. Itu menjijikkan kayak gitu. Jangan tiru-tiru Rizik Syihab lah, Rizik Syihab aja baru tak nasihati supaya jangan berlanjut main kayak gini ya. Itu ya, jadi ya kalau mau mendengar, tapi kalau mau saya sudah. May yahdillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Kalau Allah itu, kalau Tuhan itu memberi petunjuk itu ya memang tidak ada yang bisa membuat orang itu tersesat kalau sudah dapat petunjuk. Tapi kalau Allah itu menghendaki, Tuhan itu menghendaki orang itu tersesat ya memang tidak ada yang bisa memberi petunjuk, nasihat. Kalau Tuhan itu menghendaki orang itu menggunakan akal sehatnya, nah itu tidak ada yang bisa memprovokasi untuk berpikir ngawur. Tetapi kalau memang Tuhan itu menghendaki orang itu tidak mau menggunakan akal sehatnya, iya siapa yang bisa ngasih nasihat, saran? Aku khawatir reject itu bagian dari itu. Dan di dalam Al-Quran banyak sekali ayat menjelaskan. Orang-orang yang tidak dapat petunjuk dari Tuhan itu ya orang-orang yang pada intinya itu secara umum itu orang-orang yang suka mendolimi sesama. Suka ngibul, suka nipu, suka membohongi, suka ndawir, macam. Makanya Habib itu ya disadarkan ya sulit sekali, udah di Indonesia itu nipunya itu udah si Utsman bin Yahya itu tahun berapa itu kan mereka didatangkan setelah selesai perang Diponegoro kan, udah hampir 2 abad ya, tahun 2040 itu berarti 2 abad tuh klan Habib Ba'alwi itu menipu umatnya Rasulullah di Indonesia itu 2 abad nipu, banyak ulama tertipu, banyak wali tertipu.